Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang seperti ini. Sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk materi hari ini ialah pada bab 7, yaitu ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, Ibu akan menjelaskan materi hari ini tentang ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, siapa sih malaikat Allah Subhanahu wa taala itu? Ya, malaikat ialah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Mereka tidak makan dan minum. Mereka adalah hamba-hamba yang mulia. Mereka juga tidak akan mengingkari apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan malaikat juga selalu melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya yakni dalil dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Al-ayah, yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Nah, anak-anakku yang berbahagia, silakan dihafal dalil Quran surat Al-Anbiya ayat 19 agar pengetahuan anak-anak lebih luas dan lebih mendalam lagi. Silakan untuk dihafalkan ya. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya yakni sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Kadang-kadang Nabi Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar seperti sahabat yang bernama Dihya Al-Qalbi. Terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Yang ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Itulah sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Mereka tidak pernah mengkhianati perintah-perintah Allah dan selalu menuruti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, adapun perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Perbedaan yang pertama yakni malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Jin diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Perbedaan yang kedua yakni malaikat makhluk gaib, jin juga makhluk gaib, manusia makhluk yang terlihat mata. Perbedaan yang ketiga, malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan yang keempat, malaikat tidak makan dan tidak minum. Jin makan dan minum, sedangkan manusia makan dan minum. Perbedaan yang kelima, malaikat pikirannya jernih dan lurus. Jin pikirannya berubah-ubah, sedangkan manusia pikirannya berubah-ubah. Perbedaan yang keenam,
malaikat tidak mempunyai nafsu, jin mempunyai nafsu, dan manusia mempunyai nafsu. Itulah perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya yakni malaikat yang wajib diimani. Yang wajib kita imani atau kita ketahui ada 10. Tapi dalam Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti. Namun ada yang menjelaskan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dan bertemu dengan Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di sana terdapat 70.000 malaikat. Dari penjelasan riwayat tersebut menandakan bahwa jumlah malaikat sangatlah banyak. Namun pada bagian ini hanya akan dijelaskan malaikat-malaikat yang namanya tercatat di dalam Al-Quran maupun hadis. Nama-nama itu ialah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Ridwan, dan Malik. Nah, 10 malaikat-malaikat ini silakan dihafalkan anak-anakku sekalian. Adapun anak-anakku sekalian, tugas masing-masing malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Dan nama lain dari malaikat Jibril adalah Al-Quds, Ar-Ruh, Al-Amin, dan Al-Namus. Malaikat yang kedua yakni Mikail. Tugas malaikat Mikail yakni mengatur kesejahteraan makhluk, seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagi rezeki. Tugas malaikat yang ketiga yakni Israfil. Tugasnya meniupkan trompet atau sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkit di padang mahsyar. Tugas malaikat yang keempat yakni Izrail ialah tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Tugas malaikat yang kelima yakni malaikat Munkar, yaitu menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Tugas malaikat yang keenam, malaikat Nakir, yakni menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Tugas malaikat yang ketujuh, yakni malaikat Rokib, ialah mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akil, baligh sampai akhir hayat. Tugas malaikat yang kedelapan yakni malaikat Atid ialah mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil baligh sampai akhir hayat. Tugas malaikat yang kesembilan, malaikat Ridwan, yakni menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Tugas malaikat yang 10 yang terakhir yakni malaikat Malik ialah menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. Malaikat Malik juga disebut sebagai malaikat Zabaniyah. Anak-anakku yang berbahagia, sekarang yakni perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, iman kepada malaikat Jibril. Selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagai ilmu. Yang kedua, iman kepada malaikat Mikail. Berusaha secara maksimal untuk mencari rizki yang baik dan halal. Yang ketiga, iman kepada malaikat Israfil. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadi hari kiamat. Yang keempat, iman kepada malaikat Izrail. Berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian
Selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Yang kelima, iman kepada malaikat munkar dan nakir. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Yang keenam, iman kepada malaikat raqib. Selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Yang ketujuh, iman kepada malaikat atid. Menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Yang kedelapan, iman kepada malaikat selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Yang kesembilan, iman kepada malaikat Malik. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksaan api neraka. Itulah perilaku-perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Apabila kurang paham atau kurang mengerti, bisa langsung ditanyakan kepada ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.